Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang sangat mencintaimu, bahkan masih sering menghayalkan kamu sampai ngehalu ya, ngelihat kamu ada di mana-mana. Di situ ada dia, di situ juga ada kamu gitu. Dia sering kayak apa sih? Kayak salah orang gitu loh. Ya, jadi sering ngehalu dikira itu kamu padahal itu orang lain gitu ya. Dan dia berharap bahwa suatu saat nanti kamu akan memaafkan dia. Berarti dia pernah menyakiti kamu ya. Dia pernah menyakiti kamu sehingga di sini mungkin kalian bertengkar atau kalian berpisah di sini, entah apa yang terjadi. Intinya dia kayak nggak leluasa sekarang untuk bertemu atau dekat dengan kamu seperti itu. Makanya di sini dia kayak sering ngehaluin kamu, kepikiran kamu ya, membayangkan kamu ada di mana-mana. Karena sebenarnya ya dia memang masih sayang sama kamu. Oke, ini terlalu banyak. Kalian boleh kok fokuskan pada orangnya ya, siapa orangnya yang mungkin kemarin kamu dengan dia bermasalah, bertengkar atau apa gitu ya, sehingga kamu dengan dia saat ini lagi nggak dekat, nggak komunikasi, nggak ada pertemuan ya. Karena aku melihat saat ini mungkin kamu marah, kamu kesal. Saat ini keadaannya lagi nggak stabil ya, terus juga kehidupannya lagi nggak teratur, benar-benar lagi kewalahan dengan keadaan hidup dia, bahkan tentang perasaan dia juga dia kewalahan banget, kacau lah intinya ya. Dia terlalu memaksakan diri, pura-pura baik-baik saja tanpa kamu, padahal kangen, padahal rindu ya, padahal ingin mendekap kamu. Jadi kacau aku lihat di sini, bahkan akhirnya keseharian dia juga berpengaruh gitu, terpengaruh gitu ya, jadi kacau, kelabakan, kewalahan, nggak teratur gaya hidup dia, terus juga ada ketidakseimbangan juga di hidup dia. Kemudian aku melihat di sini dia sedang mencoba untuk mengelola banyak banyak waktu dia untuk menjalin hubungan dengan seseorang ya. Dia saat ini tuh juga ternyata lagi mungkin banyak kerjaan yang dia kelola saat ini. Gini, ternyata dia sedang mencoba mengelola banyak pekerjaan ya, sehingga dia tidak bisa meluangkan waktu untuk hubungan dia, atau dia nggak bisa meluangkan waktu untuk menjalin suatu hubungan. Ya, jadi kayak fokus dia saat ini tuh ke karir ya, ke keuangan. Nah, bisa jadi juga kenapa saat ini dia sering menghayalkan kamu atau mengecewakan kamu ya, mungkin karena selama ini dia terlalu fokusnya pada pekerjaan gitu ya, sehingga kamu terabaikan, jadi nggak pernah bisa fokus sama kamu. Ya, karena fokus dia saat ini tuh memang, atau selama ini memang hanya pekerjaan, uang, keluarga, dan lain-lain ya. Intinya nggak kamu gitu. Sehingga hubungan kalian itu diambang kehancuran akibat dari stresnya dia pada pekerjaannya, sehingga hubungan kalian jadi akhirnya berpengaruh, nggak mendapatkan perhatian, terus juga nggak memperlakukan kamu dengan baik, justru malah ada konflik ya. Adanya konflik di antara kalian karena kamu merasa tidak dihargai, tidak diperhatikan ya, tidak dianggap sebagai pasangan, akhirnya berkonflik, akhirnya kalian bermusuhan aku lihat di sini.
Dan aku melihat juga kayak ada indikasi dia ini kayak masih sulit untuk memutuskan antara dua hubungan. Oh, ternyata dia juga selingkuh gitu kan. Ternyata dia juga selingkuh, jadi dia masih bingung untuk menentukan ke siapa gitu ya, masih mau sama kamu tapi mau juga sama yang lain. Nah, dia bingung tuh mau milih kemana. Terus itu juga aku melihat di sini kalau memang kamu dengan dia belum menikah, memang ada indikasi bahwa dia ini perlu waktu untuk mempersiapkan hubungan masa depan dia. Kenapa? Karena ternyata dia ini masih punya beban tentang kewajiban pribadi, bisa terutama tentang materi ya. Kewajiban pribadi, misalkan dia punya hutang piutang, dia harus menyelesaikan hutangnya dia yang pernah dia buat ya, atau mungkin menstabilkan materi dia, keuangan dia, seperti itu, sehingga saat ini dia masih terbebani oleh kewajiban pribadi dia. Dan aku lihat saat ini memang dia lagi sulit untuk menjaga keseimbangan, dan ya aku lihat di sini dia masih rapuh. Dan tanpa dia sadari bahwa ternyata dia udah mengabaikan kamu aja gitu, akhirnya ya udah kalian berselisih paham gitu ya. Terus itu juga ada judgment. Saat ini dia kayak menunda gitu loh untuk mengambil suatu keputusan gimana antara kamu atau selingkuhannya, atau mungkin kamu yang selingkuhannya. Kalian situasikan aja ya. Intinya di sini dia menunda untuk memilih suatu hubungan karena dia masih ada keraguan dalam diri dia. Entah keraguannya mungkin tentang kestabilan hidup dia ya secara materi, atau mungkin kemampuan dia dalam membahagiakan kamu, atau apakah dia akan cocok nanti ke depannya sama kamu, atau justru malah sih sama yang lainnya kayak gitu ya. Jadi masih ada keraguan dalam diri dia. Dan bahkan aku melihat juga di sini dia kayak sedang mencoba untuk mengambil keputusan harus gimana melanjutkan hubungan ini atau dihentikan aja kayak gitu. Karena kalau aku lihat juga dia ternyata mendapatkan desas-desus, mendapatkan isu-isu yang tidak menyenangkan tentang kamu ya. Mungkin dia dihasut oleh pihak ketiganya kalian ini, yang pasangan dia yang selain kamu ya, atau dihasut oleh orang lain, sehingga saat ini tuh dia juga jadi bimbang, jadi bingung gitu ya. Dan aku melihat saat ini juga dia kayak sedang berpikir dan mencoba untuk mencari bukti apakah memang benar kamu itu sesuai dengan apa yang mereka atau pihak ketiga itu bicarakan tentang kamu gitu ya. Karena aku lihat di sini memang ada fitnah jahat atau tuduhan-tuduhan palsu yang diutarakan mereka tentang kamu kayak gitu. Dan aku lihat di sini ada suatu masalah kegagalan yang dia ambil dari pelajaran dia di masa lalu dia. Jadi mungkin gini ya, dia tuh kayak nggak pernah mau berubah, nggak pernah mau belajar dari apa yang telah terjadi dari masa lalunya. Entah apa itu, misalkan gini deh, dia selingkuh ya, udah kamu berikan kesempatan untuk dia berubah, jangan selingkuh lagi, taunya selingkuh lagi, gitu-gitu terus. Akhirnya hubungan kalian kacau, akhirnya kalian selalu bertengkar seperti itu ya. Jadi dia tidak pernah bisa mengambil suatu pelajaran dari masa lalu gitu loh. Dan aku lihat di sini sebenarnya hubungan dia dengan orang baru dia itu juga, atau pasangan dia yang lain itu juga, aku lihat sedang melewati masa-masa sulit ya. Kayak harus dekat tapi kayak ada pertimbangan yang harus dia pikirkan juga gitu loh. Jadi dia itu pengen pengen intim dengan pasangan yang lainnya yang baru itu, tapi dia juga kepikiran dengan kamu terus gitu loh ya. Dia juga gini, karena dia pun masih cinta sama kamu, tapi dia juga memiliki yang lain. Jadi kalau dia mau berfokus pada yang lainnya, dia juga masih bingung. Dia juga ternyata masih punya perasaan cinta sama kamu. Jadi saat ini dia nggak tahu deh, makanya di sini dia menunda untuk memilih suatu hubungan gitu ya, antara kamu atau selingkuhannya gitu.
Kalau aku lihat memang orangnya dermawan ya, orangnya ramah juga. Em, Apa ya, orangnya mungkin mungkin dia pernah berumah tangga ya, atau mungkin saat ini dia sudah berumah tangga, atau mungkin ini suamimu, kamu dengan dia sudah berumah tangga gitu ya. Orangnya rendah hati, maka inilah yang menjadi daya tarik dia sampai-sampai dia selingkuh, karena orangnya ramah, orangnya murah hati, dermawan ya, rendah hati. Jadi di mata orang-orang dia lebih menarik gitu loh, makanya di sini dia selingkuh gitu ya kalau aku lihat di sini. Terus juga aku melihat bahwa apa ya, orangnya juga sabar terhadap diri sendiri. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk bersikap ramah dan sabar terhadap diri sendiri terlebih dahulu, untuk bisa menemukan kepekaan diri dia. Jadi sebenarnya dia ini maunya kemana gitu. Kayak dia nggak mau menyakiti kamu, tapi juga nggak mau menyakiti orang lain, pasangan dia yang lain. Dia nggak mau berpisah dengan kamu, tapi juga tidak mau berpisah dengan yang lain. Nah itu gimana tuh? Ya, menurut dia nggak mau menyakiti kamu, padahal situasi ini sudah menyakiti kamu ya. Terus itu juga aku melihat di sini memang ada hubungan yang tulus dan penuh dengan kasih sayang ya, entah ini dari kamu ke dia atau kedua belah pihak sebenarnya punya ketulusan dan rasa sayang yang begitu besar gitu ya di hubungan ini. Kemudian aku melihat sebenarnya hubungan ini terasa aman dan nyaman ya. Hanya saja hubungan ini melelahkan. Aku melihat di situ. Ya gimana nggak melelahkan ya? Sebenarnya ya karena kamu dengan dia mungkin sama-sama sayang sehingga ngerasa aman dan nyaman. Hanya saja melelahkan karena sikap dia yang selalu bertingkah terus, yang selalu mengkhianati kamu lagi, selingkuhin kamu lagi. Itu yang membuat kamu lelah di sini. Dan aku lihat saat ini memang kayaknya butuh ini ya, butuh healing deh. Ya, mungkin dia ini juga lagi healing, lagi menikmati hidup, lagi mungkin liburan seperti itu. Atau mungkin kamu lagi healing, lagi liburan. Oke, kemudian ternyata Knight of Wands. Knight of Wands itu berarti sikap yang impulsif ya. Jadi dikonfirmasi lagi ya, ada Judgment dikonfirmasi dengan Knight of Wands. Jadi sebenarnya memang si dia ini masih impulsif, masih nggak tahu sebenarnya hati ini mau dilabuhkan ke siapa. Terus juga orangnya masih suka kebebasan, masih suka kesana sini, sini, masih suka menjalani hubungan dengan si A, si B, si C. Terus itu juga masih nggak tahu arah tujuan dia mau seperti apa, hidup dia mau dibawa kemana, terus itu pasangan yang dia mau itu siapa, itu belum ada kepastian gitu loh. Bahkan dengan selingkuhannya sekarang pun dia tuh juga nggak tahu arah hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Jadi cuman untuk ya nikmatin aja gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang orang ini belum siap untuk berkomitmen, apalagi kamu berharap dia akan memberikan komitmen, aku lihat nggak mungkin ya, karena dia aja masih plan, masih bingung, dia nggak tahu di mana dia harus memposisikan diri dia gitu loh ya. Bisa jadi di sini aku melihat bahwa yang menyebarkan rumor, yang menyebarkan isu-isu, yang menjelek-jelekkan kamu ini orangnya seorang wanita ya, seorang wanita. Dia lebih tua dari kamu dan mungkin dari entah ini dari circle sekeliling kamu, orang yang kamu kenal, atau justru di sekelilingnya dia yang dia kenal. Jadi orang yang lebih tua ini kayak menyebarkan rumor tentang kamu untuk menjatuhkan menjatuhkan kamu di mata pasanganmu kayak gitu ya. Dan aku melihat bisa jadi orang inilah yang sebenarnya sayang sama pasanganmu. Entah dia siapa. Ya. Bisa jadi memang pasangan
Ya mungkin juga pasanganmu ini juga usianya uh, lebih tua dari kamu, sehingga mungkin mereka ya nggak jauh beda umurnya, ya, sehingga ingin menjadi selingkuhan atau memang sudah jadi selingkuhan dia gitu ya. Aku lihat di sini mungkin kamu usianya lebih muda dari pasanganmu dan dari orang yang memfitnah kamu ini gitu. Emang kejam orangnya, aku lihat di sini ya, orangnya kejam. Dan aku melihat bahwa mungkin kamu berdealing juga dengan seseorang yang di sini, walaupun dia menjalin hubungan berkomitmen dengan kamu, tapi dia orang yang takut akan kesendirian, sehingga dia percaya bahwa kebebasan dia akan dibatasi gitu. Jadi kalau dia berkomitmen atau menjalin hubungan, kebebasan dia dalam berteman atau menyukai seseorang atau bergaul gitu ya, itu akan dibatasi oleh kamu gitu. Makanya hubungan kamu dengan dia selama ini mungkin on off, nggak jelas, menggantung. Terus dia masih suka dengan menjalani hubungan dengan si A, si B, si C kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi memang dia ini orang yang tidak jujur, licik ya, penuh dengan trik, penuh dengan rahasia, ya bisa dibilang penipu ya, seperti itu. Dan aku melihat sering adanya konflik, gangguan di hubungan kalian ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia usianya ya lebih tua dari kamu, dia orangnya pendendam ya, orangnya masam lah ya, nggak asik lah orangnya kalau aku lihat di sini ya. Apa ya, aku melihat di sini kamu selalu menahan rasa sakit ya, karena kamu memang setia kan, perhatian, terus selalu menunjukkan penuh rasa kasih ke dia, tapi ya dia selalu memperlakukan kamu seperti ini, selingkuh, berbohong ya. Makanya di sini kamu selalu merasa sakit, tersakiti gitu. Kemudian ada The Chariot. Kalau The Chariot berarti orang ini akan kembali lagi ke kamu, akan datang lagi ke kamu setelah dia meyakinkan dirinya, setelah dia memantapkan niatnya untuk memang kembali ke kamu gitu loh. Jadi dia memang butuh waktu untuk mengambil kendali atas dirinya, sambil dia mencari tahu dulu dengan tepat apa yang sebenarnya atau siapa yang sebenarnya dia inginkan di dalam hubungan dia gitu ya, siapa sebenarnya. Nah, ketika dia sudah mantap, sudah tidak ragu lagi memilih kamu, maka di sini akan ada dorongan dari hatinya untuk mengambil suatu tindakan, menentukan tujuan dia yaitu kamu, mengambil kendali atas kehidupan percintaan dia, tidak mau dikontrol lagi atau dipengaruhi lagi oleh pihak ketiga. Terus juga dia akan dia akan lebih mengusahakan ya, dia akan lebih mengusahakan agar hubungan kalian ini bisa sukses ya. Yang terpenting adalah di sini dia sudah mantep, yakin, berani, bertekad ya, penuh dengan keyakinan, dia sudah mantep. Nah itu baru dia akan datang. Kalau aku lihat kan saat ini dia masih bimbang antara milih kamu atau si selingkuhannya, jadi dia masih bimbang, makanya di sini dia belum datang juga gitu. Nah nanti ketika dia sudah mantep, yakin bahwa kamulah orangnya, baru dia akan datang. Kalau aku lihat ya, sebenarnya nih orang bakalan datang, cuman butuh waktu mempersiapkan mental dia, meyakinkan diri dia gitu. Karena kalau aku lihat memang mungkin orangnya pelin-pelan dan orangnya itu kayak bimbangan gitu loh ya, orangnya suka bimbang, orangnya kayak takut gitu loh dalam mengambil suatu keputusan gitu loh. Paham gak sih orang yang kayak gitu ya, nggak bisa tap gitu loh kalau dalam mengambil keputusan. Mungkin dia juga memang orang yang takut dalam mengambil resiko ya, jadi yang bentukannya begini suka bimbang, ragu-ragu nggak jelas gini gitu ya. Oke, kemudian aku ingin melihat lagi dari energi dia bagaimana deh. Wedding.
Bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah, ya, atau bisa jadi memang dia ini sempat dulu pernah berjanji padamu untuk menikahi kamu atau sudah merencanakan pernikahan dengan kamu. Nah, unquiet love, ya, ketika saat ini dia berpisah dengan kamu, dia merasa kayak diabaikan sama kamu, nggak dipeduliin lagi sama kamu udah cuek banget, dia merasa kayak ini cinta sepihak seperti itu ya, kayak hanya dia doang yang ngerasain ini sebuah cinta gitu ya. Kamu udah move on atau kamu udah cuek banget sama dia. Nah, saat ini dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dia dari controllingnya seseorang atau controllingnya terhadap sesuatu. Bisa jadi tentang kontrol dia terhadap pekerjaannya yang membludak gitu, yang sibuk gitu ya. Dan mungkin juga dari pihak ketiganya itu kan yang mempengaruhi dia, yang selalu mau membuat fitnah, desas-desus aneh tentang kamu gitu. Karena itu pengen dia lepaskan dulu, dia pengen yakin dulu, pengen bebas dulu dari controlling isu yang ada di diri dia. Playfulness, memang orangnya suka main-main ya, orangnya itu suka main-main, suka apa ya, orang yang susah untuk diajak serius aku lihat di sini. Dan tapi ketika dia dekat kamu, apa ya, ada rasa kebahagiaan, ada rasa nyaman, ada rasa seneng gitu loh dekat dengan kamu. Jadi makanya di sini kalau misalkan dia jauh dari kamu, dia tuh kecarian, karena penghiburnya ya kamu gitu loh, kamu yang mampu memberikan dia kebahagiaan gitu loh. Emang orangnya suka main-main, atau mungkin memang orangnya childish atau gimana gitu ya, sukanya seneng-seneng aja, orang yang gak sulit untuk diajak serius gitu. Getting to know each other. Oke, aku melihat di sini kayak mungkin butuh pengenalan lebih dalam lagi ya, dia tentang kamu dan kamu tentang dia. Sebenarnya mungkin kalian itu belum banyak saling kenal, belum banyak saling tahu tentang kedua belah pihak ya. Kamu mungkin belum tahu sebenarnya dia ini siapa, karakternya seperti apa atau gimana deh, intinya kayak belum saling mengenal banget gitu. Nah, jadi kayaknya kalian ini butuh saling mengenal lebih intim dulu deh, jangan terburu-buru ya. Aku lihat di sini, kenali dulu dia ini seperti apa orangnya, apa yang dia lakukan di luar sana, seperti itu ya. Oke, merasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Oke. Dan untuk zodiaknya, di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Dan ini bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Maret, Januari, Februari, Agustus, Desember, Mei, November, dan April. Kemudian di sini ada angka, bisa jadi tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal-tanggal momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Ada tanggal ada 31, ada 20, ada 1, 19, 6, 28, 12, dan 15. Untuk sionya bisa jadi sio kamu, sio dia ya, kalian situasikan aja. Ada sio anjing, sio kelinci, sio macan, sio tikus, sio ayam, sio monyet, sio kambing, satu lagi sio babi. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Yang terpenting ceritanya sama ya dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian, jadi nggak usah dibuat pusing. Ada F, D, Z, K, L, E, Y, J, X, C, M, T, I,
Q, N, U, S, A, G, W, H, dan V. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua. Dan bye-bye.